pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta teman-teman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah fa innahu qad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka maulana azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara aspek akidah yang betul-betul harus kita yakini dengan sebuah keyakinan yang mantap dan kuat, bahwasanya agama kita mengajarkan kepada kita untuk mempercayai tentang adanya nanti kelak di hari kiamat yang disebut dengan yaumul hisab, hari pertanggungjawaban, di mana seluruh manusia satu persatu akan dikirim ke mahkamah Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama kehidupan mereka di dunia. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bisa beranjak kaki seorang anak Adam, tidak akan bisa berpindah tempat di hari kiamat di padang mahsyar sampai mereka ditanyai dulu tentang 4 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah, wa an umrihi fima afnah, tentang umurnya, usianya yang Allah berikan, di mana dia habiskan usia tersebut. Apakah sebagian besar berisi dengan ketaatan atau sebaliknya? Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Kalau tadi secara umur secara keseluruhan dihisab oleh Allah, maka yang kedua ada suatu masa dan umur yang Allah berikan kepada kita tersebut yang juga dihisab secara khusus oleh Allah, yaitu masa syabab, masa muda, masa seseorang ketika dia baru berusia balik antara umur 14 tahun sampai masa muda dia berakhir kira-kira umur 45 tahun atau 50 tahun. Ini masa-masa yang sangat krusial yang nanti akan ada pertanggungjawaban khusus kelak dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menghabiskan masa mudanya dengan ketaatan, kesolehan, maka beruntunglah orang-orang tersebut. Dan sebaliknya, orang-orang yang masa mudanya, masa ketika sedang berada dalam kekuatan, dia habiskan masa mudanya tersebut dalam bentuk maksiat kepada Allah, maka bersiap-siaplah nanti untuk mendapatkan hisab yang berat di yaumul qiyamah. Yang ketiga, kata Rasulullah, di mana seseorang nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap harta yang didapatkan di dunia. Khusus untuk harta ini, kata Rasulullah, ada 2 aspek yang akan dihisab. Yang pertama, dari mana dia dapatkan harta tersebut? Apakah dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang dibolehkan oleh syariat, atau mungkin sebaliknya dengan cara-cara yang haram, alhamdulillah. Dan yang kedua, terkait dengan harta yang akan ditanya oleh Allah yaumul hisab nanti adalah di mana harta tersebut digunakan dan dibelanjakan. Kalau cara memperolehnya, mencarinya baik, halal, namun kalau seandainya digunakan di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dalam perkara-perkara yang batil, maka itu juga akan menjadi hisab yang sangat berat kelak yaumul qiyamah. Dan yang keempat, kata Rasulullah, tentang ilmu seseorang. Ketika seseorang di dunia memiliki ilmu, terutama ilmu agama, di mana ilmu tersebut dia gunakan? Apakah diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, dan apakah diajarkan kepada orang lain? Intinya, kaum muslimin, semua kita nanti akan mengalami masa tersebut, masa yaumul hisab, yang mana Rasulullah mengatakan man husiba udhib. Kalau ada di
dalam mahkamah hisab tersebut, maka sesungguhnya dia telah memulai atau merasakan dimulainya azab tersebut. Ketika seseorang dihisab, diinterogasi oleh malaikat-malaikat Allah, maka dengan semata-mata interogasi itu dimulai, sesungguhnya seseorang telah mulai mendapatkan siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita kaum muslimin rahimakumullah menginginkan agar nanti kelak kita bisa selamat daripada yaumul hisab. Adakah golongan orang-orang yang nanti bisa terhindar daripada yaumul hisab tersebut? Kita mengenal di dalam hadis-hadis Rasulullah ada golongan-golongan orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Di antara mereka adalah para khulafaur rasyidin. Ada 10 orang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Dan selain itu ada lagi 70.000 orang di antara umat Nabi Muhammad yang juga dijamin bisa masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana juga orang-orang yang mati syahid di medan peperangan, mereka juga termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Namun pertanyaannya, apakah kita pantas? Apakah kita termasuk satu di antara golongan tersebut? Maka oleh karena itu penting kita mempertanyakan diri kita masing-masing kaum muslimin rahimahumullah. Kalau kita lihat sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam, seorang sahabat yang tadinya beragama Yahudi, bahkan bukan sekedar beragama Yahudi, beliau adalah pentolannya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, pendetanya atau rahibnya yang kemudian menyatakan keimanan dengan Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat beliau menceritakan, tatkala Rasulullah SAW pertama kali datang dari Makkah menuju Madinah pada saat hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah, maka beliau menyaksikan orang-orang Madinah berduyun-duyun keluar dari rumahnya menuju ke arah di mana dikabarkan Rasulullah SAW akan menuju. Seluruh penduduk Madinah hampir semuanya, kecuali mungkin orang-orang munafik, berduyun-duyun, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya keluar rumah berduyun-duyun menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Termasuk Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang sebetulnya juga telah masuk Islam sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah di tangan oleh sahabat-sahabat yang telah duluan hijrah ke Madinah. Ketika beliau melihat dari kejauhan sosok Rasulullah, beliau melihat sosok wajah Rasulullah yang pertama kali kesan beliau lihat adalah, kata beliau, saya memandang wajah Muhammad SAW. Kesan pertama adalah wajah beliau bukanlah wajah seorang pembohong, wajah yang penuh dengan keteguhan, kesejukan, dan wajah yang bersinar dengan keimanan, bukan wajah seorang pembohong atau pendusta. Karena memang Rasul kita seorang yang jujur, seorang yang terpercaya, yang dibilang dengan al-amin atau as-sadiqul wa'di, orang yang terpercaya dan orang yang senantiasa mendapati janji, tidak pernah kedapatan berbohong walau sekalipun. Ternyata muslimin rahimahumullah, ketika seorang manusia, seorang mukmin terbiasa berkata jujur, berbuat jujur dalam kehidupannya, maka kejujuran itu akan tampak dalam bulat-bulat wajah orang yang bersangkutan. Dan sebaliknya, ketika seseorang sering berdusta, berbohong dalam kesehariannya, maka pancaran dusta dan kebohongan itu juga akan tampak dari wajahnya. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada sifat yang tercela tersebut. Kemudian kata Abdullah bin Salam, tatkala Rasulullah berhenti di tengah-tengah kumpulan manusia banyak dari penduduk Madinah yang menyambut kedatangan beliau, fakana awwalu syai'in qalahu Rasulullah SAW. Ucapan pertama yang keluar dari mulut Rasulullah SAW, wasiat pertama, pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada 4 wasiat yang beliau sampaikan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, afshus salam. Afshus salam. Ini wasiat yang pertama kali Nabi sampaikan begitu kaki beliau menginjakkan kota Madinah dan dipesankan kepada seluruh penduduk Madinah yang menyambut beliau. Kata beliau, afshus salam. Artinya tebarkan salam di antara kalian. Ucapkan salam di antara kalian. Budayakan membaca salam di antara kalian. Afshus salam. Tebarkan, ucapkan salam. Karena salam
itu adalah keselamatan. Salam itu adalah keberkahan, kesejahteraan, keamanan. Ketika budaya salam telah tersebar di suatu komunitas, di suatu masyarakat, maka insya Allah kedamaian, keberkahan, keselamatan, keamanan pasti akan Allah turunkan ke dalam komunitas masyarakat tersebut. Rasulullah SAW sangat berwasiat kepada pengikutnya untuk sering-sering mengucapkan salam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jika ada orang datang kepada kalian dan dia tidak memulai pembicaraan dengan salam, maka jangan jawab perkataan orang tersebut. Jangan layani dia. Kalau ada orang datang kepada kita berbicara langsung tanpa mengucapkan salam, maka jangan dilayani orang tersebut. Di sisi lain Nabi juga mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan pernah bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Wala tahabbu hatta ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan? Jika kalian kerjakan amalan tersebut, kalian saling mencintai. Afsus salam, tebarkanlah salam. Kaum muslimin rahimahumullah, ini yang masih kurang kita lihat dalam kehidupan kita bermasyarakat, yaitu kebiasaan kita mengucapkan salam kepada sesama saudara kita orang Islam. Kita hanya saja bertepuk sapa, Pak, Bu, Bunda, dan lain sebagainya, tanpa lebih dahulu memulai pembicaraan kita dengan mengucapkan salam. Padahal ini adalah budaya dan ajaran pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa at'imut ta'am. Setelah kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengucapkan salam, yang kedua kata Rasulullah, berikan makan. Budayakan memberi makan kepada orang lain, baik orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, du'afa, anak yatim dan seterusnya. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak membutuhkan. Memberi makan kepada anak yatim itu barangkali sudah sebuah keharusan. Namun memberi makan kepada orang yang barangkali tidak membutuhkan, dia mampu dari sisi keuangan. Tetapi kalau kita tahu dia orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka adalah sebuah keutamaan juga bagi kita untuk sering-sering mengajak orang soleh tersebut makan di rumah. Karena satu tetes darah yang tumbuh dari nasi yang kita berikan, lauk-lauk yang dia makan, kemudian dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka selama itu pula pahala mengalir hidup kita. Makanya budaya mentraktir teman, mentraktir sahabat, itu patut kita lestarikan dan kita budayakan. Jangan enggan untuk menjamu orang lain untuk memberikannya makan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wasilul arham. Sukalah kalian menyambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim yang terputus. Kata Rasulullah, laisa wasil bil kafi. Menyambung tali silaturahim itu bukan dengan cara mengulurkan tangan kepada orang yang datang meminta maaf kepada kita. Itu sudah wajib hukumnya. Tetapi yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim itu adalah menyambungnya terhadap orang yang memutuskannya dari kita, orang yang membaikkan kita, orang yang tidak mau berbicara dengan kita, musuh kita. Kita yang lebih duluan datang ke rumahnya, menelponnya, mengirim kepadanya pesan, meminta maafkah namanya, menanyakan kabarnya, atau mengucapkan assalamualaikum. Maka itulah yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim, mendahului menyambung kepada orang-orang yang memutuskannya daripada kita. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wasallu bil laili wan nas niyam. Perbanyaklah salat di malam hari di saat manusia-manusia kebanyakan sedang tertidur lelap. Melaksanakan salat qiyamul lail, salat tahajud, karena dalam Al-Quran dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang sering melaksanakan salat malam, derajatnya, martabatnya, kedudukannya baik di sisi Allah dan juga di sisi manusia akan diangkat oleh Allah pada derajat yang mulia. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, seseorang yang menginginkan wajahnya nampak berkilau bercahaya, kalau kita ingin orang memandang kita, wajah kita penuh dengan cahaya, maka cara yang paling efektif adalah sering-seringlah melakukan sholat malam. Karena orang yang sering melakukan sholat malam, wajahnya akan berkilau bercahaya sebagaikan rembulan.
Kemudian di akhir hadis ini Nabi mengatakan, "Tadkhulul jannata bisalam." Kalau 4 perkara yang sesungguhnya cukup ringan ini dikerjakan, kata Rasulullah, "Tadkhulul jannata bisalam." Niscaya kalian akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga dengan selamat, tidak akan dihisab, tidak akan melalui yaumul hisab. Sebagaimana tadi kita ceritakan, betul-betul sebuah situasi yang sangat menakutkan dan menegangkan. Insya Allah dengan 4 perkara ini, 4 amalan ini. Pertama, menebarkan salam, rajin mengucapkan salam, baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Yang kedua, sering-sering memberi orang lain makan, baik yang membutuhkan, betul juga yang tidak membutuhkan. Selama dia seorang muslim, seorang mukmin, apalagi orang soleh, maka besar keutamaannya memberi makan orang lain. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Ingat-ingatlah, apakah ada di antara kita yang punya saudara, bahkan saudara kandung atau kerabat, famili yang sampai hari ini telah berbulan-bulan atau bertahun lamanya tidak pernah kita sambung silaturahim. Maka mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk menyambung tali-tali silaturahim yang sempat terputus. Dan yang terakhir, kita biasakan diri kita untuk melaksanakan sholat malam minimal 2 rakaat menjelang orang azan, minimal 2 rakaat. Tentu tidak lama, hanya butuh waktu 15 menit. Namun insya Allah itu adalah syarat-syarat yang mustajab, adalah amalan yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa